Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bek Filipina sebut timnas Indonesia wakil Asia Tenggara terbaik dan berbahaya, soroti Jordi Amat. Charlie D. Murga menyebut timnas Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek Barito Putra itu lalu menyoroti Jordi Amat yang pernah menjadi rekan setimnya di Johor Darul Ta'zim (JDT). D. Murga amat mewaspadai timnas Indonesia yang menjadi calon lawan timnya. Bahkan ia tak ragu menyebut skuad Garuda sebagai wakil Asia Tenggara terkuat. Sejak saya datang ke sini, timnas Indonesia mungkin memiliki tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka punya pemain top, kata D. Murga. Secara khusus, bek berusia 34 tahun itu menyorot Jordi yang menjadi palang pintu timnas Indonesia. Untuk diketahui, D. Murga pernah menjadi rekan setim pemain berdarah Spanyol itu kala masih berseragam JDT pada musim 2022. Seperti mantan rekan setim sekaligus teman saya Jordi Amat, di mana memberi kontribusi banyak untuk tim, dan juga beberapa pemain naturalisasi, dan beberapa pemain lokal hebat yang musim ini cukup mengejutkan saya, papar D. Murga. Seperti yang saya katakan, sepak bola Indonesia sangat mengejutkan saya. Mereka punya banyak pemain lokal dan banyak sekali pilihan. Saya pikir pelatih Indonesia akan menentukan skuad yang tepat karena dia punya banyak opsi, pungkasnya. Media Vietnam dibuat kagum dan ketakutan lihat Ramadan Sananta tampil gacor di timnas Indonesia. MEDIA asal Vietnam, Soha.Vn dibuat kagum dan ketakutan melihat Ramadan Sananta yang tampil gacor di timnas Indonesia. Dalam sebuah pemberitaan yang rilis pada 19 Oktober 2023 lalu, Soha.Vn menyebut jika penampilan Ramadan Sananta di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Brunei Darussalam sangat luar biasa. Penampilan impresif Sananta yang sukses mencetak 3 gol dari total 12 gol yang disarankan skuad Garuda ke gawang Brunei Darussalam membuat namanya sejajar bersama Lionel Messi di daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, media Vietnam tersebut bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa Ramadan Sananta akan menjadi andalan di timnas Indonesia dalam waktu dekat. 3 gol yang dicetak ke gawang Brunei merupakan sebuah langkah maju yang penting bagi karir pribadi Ramadan Sananta, tulis media tersebut. Media-media di tanah air meyakini jika momentum kemajuan tetap terjaga dan keterbatasan diperbaiki, Ramadan Sananta bisa sepenuhnya menjadi andalan tim Indonesia dalam waktu dekat, imbuh Soha.Vn. Kisah Rafael Struijk sudah bermain di klub sepak bola sejak berusia 4 tahun. KISAH Rafael Struijk sudah bermain di klub sepak bola sejak berusia 4 tahun, menarik untuk dibahas. Sebab pesepak bola Ado Den Haag itu ternyata memang hidupnya selalu berkutat dengan si kulit bundar. Pemain timnas Indonesia itu diketahui memiliki darah keturunan dari ayahnya, Brian Struijk. Sang ayah memiliki ibu asli orang Indonesia yakni Eleonora Fredrika Riensma Struijk yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ibu dari Rafael, Soraya Norali Sodito, juga memiliki darah keturunan Suriname Jawa. Alhasil, pemain kelahiran 27 Maret 2003 itu memiliki darah Indonesia yang cukup kental meski lahir di Leidschendam, Belanda. Karier sepak bola Struijk dimulai dari tim muda Akademi Forum Sport. Menurut kabar, Forum Sport bukan klub sepak bola pertamanya. Sang pemain disebut-sebut sudah menimba ilmu sepak bola sejak berusia 4 tahun di sebuah akademi lain. Lalu pada 2020, Struijk memilih pindah ke Akademi RKAVV Leidschendam.
Terakhir, ia hengkang ke Ado Den Haag Academy dan bertahan di klub itu hingga saat ini. Tak ingin hidup mewah, Shaina Patinama tempati apartemen sederhana di Norwegia. Penggawa tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Shaina Patinama ternyata tak suka menjalani hidup dengan hal-hal yang mewah. Terbukti dengan bayaran yang ia dapatkan dari Viking FK, Shaina lebih memilih tinggal di apartemen sederhana di Norwegia. Kehidupan mewah nan glamor cukup melekat pada profesi pesepak bola, khususnya di Eropa. Namun tidak dengan Patinama, dirinya memilih apartemen kecil yang sederhana. Patinama mengaku sangat tenang meski hidup jauh dari kemewahan. Rutinitas Patinama selama di apartemen pun juga sederhana, yakni hanya tidur siang, memasak, menonton film, dan menyaksikan video pertandingan. Apartemen saya tidak terlalu besar. Saya hanya butuh kamar mandi, dapur, hanya itu. Sangat tenang, memberi saya energi. Setelah latihan, saya selalu masuk ke sini kamar tidur. Saya tidur siang, tapi tidak terlalu lama. Saya selalu tidur siang. Saya punya tempat tidur yang bagus, kata Patinama. Ado Den Haag beri respons Rafael Struijk jadi cadangan di laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Untuk leg E, Sintayong mengatakan Rafael Struijk mengalami cedera sehingga tidak bisa bermain. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tetap memanggil winger milik Ado Den Haag tersebut agar bisa mengetahui strategi dan filosofinya. Kemudian setelah leg E usai, laman resmi PSSI mengkonfirmasi bahwa kondisi cedera Rafael Struijk sudah membaik dan amat mungkin untuk dimainkan pada leg E. Namun faktanya Rafael Struijk kembali hanya dicadangkan pada laga tersebut. Mengetahui pemainnya jadi cadangan di laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam, Ado Den Haag pun memberikan respons. Di laman resminya, klub tersebut menyadari bahwa Rafael Struijk tidak dimainkan karena cedera. Namun mereka terkesan menyayangkan sang pemain 20 tahun tersebut tidak diberi menit bermain sama sekali. Indonesia memenangkan pertandingan atas Brunei dengan sangat meyakinkan. Sementara Struijk tidak dimasukkan dalam pertandingan pada pertemuan sebelumnya karena cedera ringan, penyerang tersebut berada di bangku cadangan pada game kedua. Namun dia tidak mendapat menit bermain sama sekali, namun melihat negaranya memainkan pertandingan dengan baik, imbuh Ado Den Haag.